Wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi digaungkan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dari gerakan petisi 100. Beragam tanggapan muncul dan menganggap bahwa wacana ini tidak masuk akal dan berbahaya, sebab mereka menganggap dasar dari gugatan ini sangat politis. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, gerakan pemakzulan Presiden Jokowi yang diinisiasi oleh Faisal Assegaf bersama 21 tokoh lainnya itu tidak sejalan dengan ketentuan pasal 7B Undang-Undang 1945. Dijelaskan dalam pasal tersebut, syarat pemakzulan presiden adalah jika melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Sementara petisi 100 yang dibuat Faisal Assegaf tidak mengurai secara jelas aspek mana dari pasal 7B Undang-Undang 1945 yang dilanggar oleh Presiden Jokowi. Dengan kata lain, dasar dari petisi tersebut tidak ada. Apalagi proses pemakzulan seorang presiden tidak cukup 1 bulan, tetapi bisa memakan waktu hingga 6 bulan. Sehingga jika proses itu dimulai sekarang, maka sekitar Agustus 2024 hasilnya baru akan diketahui. Padahal pemilu itu selesai pada 14 Februari. Sementara kegaduhan politik akibat rencana pemakzulan itu akan berdampak sangat panjang. Jika proses pemakzulan dimulai dari sekarang, sementara jabatan Presiden Jokowi yang habis 20 Oktober 2024, maka belum masuk ke tahapan transisi kepemimpinan baru hasil pemilu 2024. Negara ini akan tergiring ke dalam keadaan chaos karena ada kevakuman kekuasaan. Dan ini akan dimanfaatkan oleh oknum jahat untuk mengambil keuntungan di atas penderitaan banyak orang. Oleh karena itu, gerakan pemakzulan Presiden Jokowi bisa disebut sebagai gerakan inkonstitusional dan ingin memperkeruh suasana menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Sementara itu, anggota DPD RI Jimli As-Siddiqi mengaku heran dengan wacana pemakzulan Presiden Jokowi yang kembali ramai 1 bulan menjelang pemungutan suara pemilu 2024. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menduga isu pemakzulan Jokowi untuk pengalihan perhatian atau karena pendukung pasangan calon capres-cawapres lain khawatir kalah. Wacana tersebut aneh karena pemilu tinggal 1 bulan lagi. Sementara proses pemakzulan itu panjang dan membutuhkan sikap resmi 2/3 anggota DPR atau 2/3 dukungan MPR setelah lolos proses di MK. Semua itu tentu tidak sepadan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Apalagi jika wacana tersebut tidak didasari dengan ketentuan sesuai undang-undang. Menanggapi kegaduhan menjelang pemilu 2024, para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan membicarakan upaya menjaga keutuhan bangsa. Di tengah kondisi apapun, persatuan bangsa harus tetap dijaga. Pada pertemuan tersebut, Gerakan Nurani Bangsa diwakili oleh beberapa tokoh, yakni istri dari Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ibu Sintah Nuria Abdurrahman Wahid sebagai ketua. Selain itu ada juga Quraisy Shihab, Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Karlina Rohima Supeli, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alisa Wahid. Pesan dari para tokoh bangsa itu adalah untuk mendahulukan keutuhan bangsa di tengah pemilu. Jangan sampai ajang politik merusak kedamaian yang telah dibangun dengan bersusah payah. Dapat disimpulkan, wacana pemakzulan presiden dalam kondisi saat ini membahayakan bagi bangsa Indonesia. Sebab saat ini kita sedang memasuki proses transisi kekuasaan. Akan timbul banyak masalah ketika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kegaduhan itu
untuk menyebabkan konflik dan polarisasi di tengah masyarakat. Mendahulukan persatuan menjadi prioritas utama yang harus dikedepankan di tengah meningkatnya tensi politik saat ini. Semua kelompok harus berpikir jernih dan menimbang kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kerukunan. Semoga masyarakat juga cerdas dalam menilai dan tidak mudah diprovokasi.